Halo, salam jumpa kembali Bapak Ibu, keluarga yang terberkati, yang berbahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ini perjumpaan kita kali kedua dalam program dampingan online untuk para orang tua yang akan membaptiskan, mempermandikan anak-anaknya yang masih balita. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, di bahan yang kedua ini, kita akan berbicara tentang bina iman, tanggung jawab orang tua dalam membina iman anak di tengah keluarga. Nah, bahan ini kita pinjam dari suatu bahan seminar yang dibuat oleh saudara kita Fidelis Warubu pada tanggal mungkin 17 Mei 2017 di Medan, Sumatera Utara untuk para seksi kerasulan keluarga di paroki-paroki. Iya, sekedar mengingatkan, data anak itu harus sudah masuk paling akhir, paling lambat hari ini. Paling lambat hari ini. Lalu juga proses mengikuti pembinaan secara online di hari kemarin, itu juga seharusnya sudah dari kemarin-kemarin ya dikirim ke nomor WhatsApp atau WA yang kemarin sudah ditunjukkan. Sekaligus bukti foto mengikuti pelajarannya. Kita langsung saja masuk kepada bahan yang kedua ini. Ya, pertama kita diajak untuk memahami proses pertumbuhan iman. Iman seseorang selalu mulai dalam keluarga, di mana dia memulai kehidupannya sebagai bayi. Ini bukan hanya idealnya, tetapi seharusnya beginilah yang terjadi. Para orang tua jangan menganggap bahwa iman itu baru tumbuh ketika anaknya itu mungkin dibawa ke pastoran, ke gereja, dibawa ke sekolah, tidak. Tetapi dari apa yang dilakukan dan menjadi kebiasaan orang tua itulah menjadi dasar pertumbuhan iman dalam diri anak kita. Karena itu, kualitas iman dalam keluarga, maksudnya iman orang tua, menentukan kualitas iman setiap anak-anak yang lahir dalam keluarga tersebut. Kalau orang tuanya itu memiliki keutamaan, rajin berdoa, rajin dalam perayaan Ekaristi, lalu juga mengasihi, mengampuni, gitu, bermurah hati, tentu anak kita akan bertumbuh juga dengan cara yang sama. Dengan kata lain, kualitas iman orang tua itu ibaratnya lahan, ladang. Kalau kualitas iman orang tua itu baik, maka dia adalah lahan yang subur. Ya. Sementara kalau kualitas iman orang tua itu ya seadanya, itu pun kalau ingat, ya itu ibaratnya tanah yang gersang. Bahkan campur batu, ada duri-durinya lagi kan. Nah, tentu tidak memungkinkan pertumbuhan iman yang baik dalam diri anak kita. Nah, jadi seperti benih, setiap anak itu membawa potensi di dalam dirinya. Benar. Jadi seperti benih, setiap anak membawa potensi di dalam dirinya, potensi hidup beriman ya. Bahkan bukan hanya potensi beriman. Namun potensi itu berkembang dan bertumbuh sesuai dengan kualitas tanah dan lingkungan sekitarnya. Tadi sudah Romo katakan, kalau kualitas hidup beriman orang tuanya buruk, ya ibaratnya itu seperti tanah yang kering gitu loh, tanah yang gersang, sehingga benih di dalam diri anak, maksudnya potensi kemampuan berkembang dalam diri anak tidak dimungkinkan bertumbuh dengan baik, karena memang keadaan yang dialami setiap hari itu ya situasi kehidupan beriman orang tua atau keluarga yang buruk. Nah, mari kita perhatikan ini. Pentingnya bina iman bagi anak. Ada beberapa bagian di sini. Ada 7 bagian ya. Nanti kita akan melihat pertama adalah proses. Bagaimana iman itu akhirnya menjadi suatu karakter dalam diri seorang anak. Keutamaan-keutamaan orang tua itu menjadi karakter yang juga dimiliki oleh anaknya. Nanti kita akan lihat itu.
Lalu ada nanti proses perkembangan kognitif, emosi, psikomotorik, sosial, moral, spiritual. Bagian pertama, 2, 3, dan keempat dari pentingnya masa kanak-kanak dan juga perkembangan psikomotorik, ini akan kita sajikan per bagian, sementara sosial, moral, dan spiritual ini akan menjadi satu bagian saja. Kita diajak untuk melihat pentingnya masa kanak-kanak. Para orang tua harus paham ini, pentingnya masa kanak-kanak ini. Ya. Masa kanak-kanak itu penting, bukan hanya tentang soal itu adalah masa bermain bagi anak. Bukan sekedar itu, tetapi masa kanak-kanak itu adalah masa di mana proses terjadi. Proses apa? Proses internalisasi nilai menjadi karakter. Ini apa ini artinya ini? Internalisasi itu membatinkan, mengendapkan, menyerap, dan menjadikan. Gitu loh. Jadi, menyerap, membatinkan, mengendapkan, menjadikan nilai yang dialami oleh anak sehingga menjadi karakter. Nah, kita akan lihat, mungkin agak sulit bahasa ini kan. Nilai yang dihidupi itu apa? Ya berupa kebiasaan, keutamaan-keutamaan dari orang tua, itu adalah nilai namanya. Ya, itu nilai-nilai dalam hidup seperti itu. Keunggulan-keunggulan, hal-hal yang positif dalam diri orang tua, hal-hal yang baik, itu nilai-nilai itu. Nah, jadi pada masa kanak-kanak, seseorang itu dia berobservasi, dia mengamati, mendengar, dia mengalami, itu berobservasi ya. Nah, proses pengalaman melihat, mendengar, menyentuh, mengecap, itu semua bagian dari proses observasi. Dia beradaptasi, dia menyesuaikan dengan kondisi itu. Nah, setelah dia mengamati, mengobservasi, lalu berbagai macam nilai, kebiasaan-kebiasaan baik itu akan diimitasikan. Artinya apa? Ditiru-tiru. Anak kan suka meniru-niru, gitu kan. Contoh misalkan orang tua membiasakan ibunya menyapa bapaknya ayah atau papi. Nah, dia akan mengikuti itu. Dia akan berimitasi, akan meniru. Atau bapaknya akan biasa memanggil istrinya itu dengan panggilan mami, misalkan, atau meme, maka ya juga akan dengan cara itulah anak meniru, berimitasi pada kebiasaan orang tua. Kalau orang tuanya dilihat sebelum makan membuat tanda salib, berdoa sebentar, anaknya akan berimitasi dengan cara seperti itu. Tapi kalau sebelum makan dilihat orang tuanya ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, anaknya juga akan berimitasi seperti itu, gitu ya. Atau kalau ada pembantu di rumah, pembantunya dibentak-bentak, anaknya juga akan seperti itu. Dia berimitasi, dia meniru. Nah, dari proses ini lalu proses yang kedua, lalu menjadi proses yang ketiga, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu perilaku yang secara spontan diulang-ulang setiap hari, kebiasaan. Ya. Jadi perilaku yang secara spontan diulang-ulang setiap hari, itu kebiasaan itu. Tapi proses pengendapan, pembatinan nilai dari orang tua bukan hanya berhenti sampai di kebiasaan. Karena sudah terbiasa, akhirnya dia menjadi sifat. Sifat apa? Kebiasaan yang sangat menonjol. Lalu secara spontan itu kelihatan. Nah, misalkan, seorang anak itu melihat orang tuanya suka memberi kepada orang lain, murah hatilah. Lalu anaknya mencontoh itu. Dan ini menjadi kebiasaan. Mungkin ketika masih kecil, walaupun dia punya sedikit, dia akan bagi entah permennya, makanannya kepada teman-teman yang lain. Nah, dan rupanya dari kebiasaan itu, ini menjadi sifat yang menonjol. Ya, jadi sifat menonjol. Jadi begitu ada teman yang lain, walaupun dia nggak kenal, dan dia punya makanan, dia langsung spontan datang ke sana untuk memberikan itu kepada yang lain, kepada temannya itu. Nah, ini dia sifat. Nah, dari sifat, kemudian dia akan mengendap menjadi karakter. Karakter itu apa? Karakter itu adalah sifat yang sangat menonjol tadi, kemudian menjadi bagian dari cara berpikir, jadi cara merasa dan juga cara bertingkah laku, kan begitu. Nah, kalau sifat yang menonjol itu baik, maka karakternya dengan sendirinya baik. Kalau sifat yang menonjol itu jelek, iri hati, misalkan pencemburu, maka karakternya juga
barangkali menjadi seorang pemarah dan lain sebagainya, gitu kan? Sekali lagi, karakter adalah sifat yang sangat menonjol dan sudah menjadi bagian dari pola berpikir, pola merasa, dan pola laku atau tingkah laku seseorang. Lalu dari ini semua apa yang diperhatikan? Nah ini pertama, orang tua atau guru atau orang dewasa itu harus bisa menjadi model bagi anak-anak. Hati-hati, di hadapan anak balita, orang tua, orang yang sudah dewasa atau para guru di sekolah, iyalah, para guru misalkan ya, itu hendaknya dia tidak tampil seenaknya. Contoh, seorang suami suka memukul istrinya misalkan, atau sebaliknya seorang istri suka memaki suaminya, gitu kan, omongan buruk kepada suaminya. Ketika anak mengalami proses ini dan dia mau tidak mau akhirnya inilah yang terserap menjadi sebuah pola, ya, menjadi satu karakter dalam diri anak itu nanti. Nah, dengan demikian, berbagai macam perilaku yang sifatnya baik itu akan, di bagian kedua ini, ditiru oleh anak-anak. Perilaku yang buruk juga ditiru oleh anak-anak. Jadi, menjadi model, contoh yang terbaik bagi anak-anak, itu sesuatu yang sangat penting untuk orang tua. Nah, selanjutnya, perkembangan kognitif. Kognitif itu apa sih? Kemampuan berpikir. Bagaimana itu? Anak-anak itu lahir dengan potensi, tadi sudah dikatakan, dengan potensi atau kemampuan berpikir. Dan ini semua berkembang melalui observasi, ya, mengamati, melihat, mendengar, meraba, menyentuh atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Gitu. Hal itu membentuk pola berpikir atau isi konsep pikirannya termasuk isi imannya. Ya. Kalau orang tua rajin berdoa, tapi isi doanya itu mendoakan yang buruk tentang orang lain. Semoga keluargaku rumahnya kebakaran. Semoga tetanggaku misalnya. Semoga tetanggaku nanti ketika pergi dia masuk got. Nah, misalkan. Nah, ini kan kelihatannya sih rajin berdoa, rajin sembahyang, tapi kan isinya kan buruk, isinya kan negatif. Ini ya yang akan kemudian juga membentuk pola berpikir anak. Rupanya berdoa yang benar itu mendoakan tetangga supaya masuk got, supaya rumahnya kebakaran, gitu kan, supaya kelaparan. Itu yang menjadi konsep berpikir, ya, bagi anak-anak kita. Nah, lalu keluarga sebagai bagian penting dalam hidup konsep iman anak-anak. Ini kita harus pahami. Membentuk cara berpikir anak-anak tentang soal iman, sekali lagi orang tua itu menjadi modelnya. Terutama orang tua, ya, ini menjadi modelnya. Jadi contohnya. Baik. Nah, lalu bagaimana perkembangan emosi? Anak-anak itu lahir dengan juga potensi emosi. Anak sudah mempunyai perasaan. Jadi emosi itu, kita berbicara tentang soal perasaan. Emosi itu jangan marah-marah itu emosi, bukan itu salah kaprah itu, bukan itu maksudnya. Emosi artinya unsur perasaan dalam diri anak itu. Nah, ini semua juga berkembang berdasarkan pengalaman yang dilihat dan terjadi di setiap hari, entah di tengah keluarga maupun di lingkungan anak itu hidup. Ini akan membentuk pola emosi, pola perasaan dalam diri anak itu. Beda anak-anak yang mengalami situasi keluarga yang ceria, yang berbahagia dibanding keluarga yang setiap hari nangis, teriak-teriak, marah-marah, tentu akan sangat berbeda. Nah, selanjutnya, hal inilah yang melahirkan sikap iman anak itu, yang melibatkan perasaan dan emosi keimanannya. Ya, ini dia. Sekali lagi, ada orang tua yang rajin berdoa, rajin sembahyang, tetapi isi dari semangat berdoa dan sembahyangnya itu adalah ingin mengganggu orang lain misalkan. Maka itulah yang kemudian juga mempengaruhi perkembangan perasaan atau emosi dalam diri anak itu terkait dengan kehidupan berimannya. Nah, lalu perkembangan psikomotorik. Ini apa? Psikomotor itu menyangkut perilaku, ya, tingkah laku itu loh, perbuatan sehari-hari itu. Nah, dikatakan sejak lahir anak-anak belum memiliki perilaku yang tertentu. Perilaku suka membantah, suka marah, suka menuntut, suka memberontak, tidak dibawa. Itu enggak ada sejak lahir, enggak ada gitu loh. Jangan dipikir anak itu lahir dia itu ditakdirkan menjadi pemberontak, enggak ada, mana ada.
nggak ada ceritanya. Dia itu dilahirkan pemarah, nggak ada seperti itu. Ini semua terbentuk melalui sebuah proses pendidikan dan kebiasaan hingga melalui perilaku seseorang ya. Nah, maka proses hukum pembentukan perilaku itu juga ditentukan dari relasinya dengan orang-orang dewasa, terutama oleh role model atau keteladanan. Siapa? Lagi-lagi orang tua. Gitu loh. Kalau dengan tetangga, orang tua itu bermusuhan, itulah yang kemudian nanti pelan-pelan membentuk ini perilaku dalam diri anak kita. Ya. Ya, baik ini sampai dengan proses perkembangan psikomotorik yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, oleh Anda semua sebagai orang tua. Mari kita lanjutkan bagaimana nilai sosial itu bertumbuh. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar situasi di Sendai, Jepang, tahun 2011. Waktu itu baru saja terjadi gempa dan tsunami. Orang-orang yang selamat kehabisan air, mereka capek dan letih. Namun demikian, setiap orang rela mengantri menunggu air. Jadi sekalipun dalam situasi sangat darurat, orang-orang masih dapat mempertahankan disiplin dan saling menghargai. Ini. Jadi mereka nggak semrawut, nggak berebut, nggak saling tendang, nggak saling dorong atau tarik-tarik, nggak. Ya. Ini sebuah kisah nyata yang ditulis oleh seorang imigran Vietnam, Ha Minh Thanh, yang bekerja di Fukushima sebagai polisi kepada saudaranya di Vietnam. Ya, ini sebagai bagaimana interaksi sosial itu terjadi dalam pengalaman seseorang yang ketika sudah dibiasakan dalam kehidupan di tengah keluarga. Nah, bagaimana ini bisa dimungkinkan? Prinsip pertama, kita harus menyediakan model nilai bagi anak-anak di rumah. Kebiasaan-kebiasaan baik itu harus disediakan gitu loh. Jangan anak suruh mencari sendiri. Bagaimana caranya setelah menerima suatu barang dari orang lain? Orang tuanya cuek, diajari dong. Nak, setelah menerima suatu yang dari orang lain, kita harus mengatakan terima kasih, contohnya ya. Nah, jadi kalau anak sering melihat orang tuanya berdoa, membaca kitab suci, menolong orang lain, mendengar dengan penuh kasih sayang, menghargai perbedaan, maka anak-anak akan menjadi pribadi yang baik. Nah, memberi teladan bagaimana melayani, ini juga sesuatu yang kelihatannya sepele kan. Suami selalu mengatakan terima kasih setelah istrinya mungkin menolong atau memberi sesuatu pada dirinya. Istri juga begitu, mengucapkan terima kasih, dan anak yang melihat itu dia akan terbiasa. Maka ketika kita ngomong, nak selalu bilang terima kasih ya, mereka bingung-bingung karena nggak pernah melihat orang tuanya mengatakan terima kasih kepada orang lain, ya bagaimana? Ya jangan disalahkan, kan begitu. Ya. Nah, ini contoh yang sangat ekstrim ini. Binatang saja mampu meniru perilaku tuannya, apalagi anak-anak yang mempunyai kemampuan meniru yang sangat tinggi. Ya, rasa hormat gitu kan, tertib, berdisiplin gitu. Nah, ini lagi nih contoh ini juga ini ekstrim ini kan. Nah, keteladanan itu sangat penting. Secara spontan anak-anak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Bila doa itu sebuah yang penting, maka hal itu kelihatan dalam perilaku orang dewasa. Ya. Bila orang dewasa berdoa sebelum tidur, maka anak juga akan menyerap itu, membiasakan dirinya, dan menjadikan doa itu sebagai kegiatan sebelum dia tidur. Nah, kalau dalam contoh gambar ini kan, bahkan binatang pun bisa meniru perilaku sahabatnya yang berdoa sebelum tidur. Ini sebagai apa saja, gambaran ya. Nah, mari sekarang kita lihat. Dalam sebuah proses, yang harus kita pahami itu adalah, di dalam diri seorang anak, dalam proses pertumbuhannya, dia mengalami proses merekam hal yang positif dan yang negatif. Hal yang positif dan yang negatif ya. Nah, ya, jadi ada 3 bagian yang harus sungguh-sungguh dipahami oleh orang tua. Dia punya potensi bawaan. Ingat, potensi bawaan itu semata-mata bersifat positif. Ya, bawaan itu juga positif karena berasal dari Tuhan, dari kemurahan Allah itu.
Jadi jangan dikotori dengan kebiasaan-kebiasaan negatif. Mencaci orang, suka maki, menipu orang. Jangan diberi contoh yang seperti itu, gitu kan. Kemalasan orang tua, gitu kan. Itu keserobohan orang tua. Jangan dicontohkan kepada anak-anak kita, kasihan. Lalu yang kedua adalah naluri. Nah, jadi orang tua harus paham bahwa anak itu punya naluri dan dia membutuhkan dampingan dalam mengolahnya. Ini dipahami betul para orang tua ya, gitu. Jadi dia itu ada kayak semacam feeling lah gitu kan, feeling. Maka seorang anak kecil tahu ini orang dewasa yang dihadapi ini dia bersahabat apa enggak, nih anak-anak itu punya feeling kan. Nah, dia punya feeling, punya naluri. Kan ada anak yang ketika dipandang dikatakan, dasar gembrot, lalu dia tiba-tiba nangis. Dia punya feeling bahwa perkataan itu bukan perkataan yang baik untuk dirinya. Tapi ketika dipuji cantik, nanti jadi dokter, nanti jadi orang hebat, pengusaha kaya, dia tertawa gitu kan. Feeling yang ada dalam diri anak itu. Tapi juga ada rekaman pengalaman. Ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini orang tua harus hati-hati. Rekaman pengalaman. Jangan biarkan anak kita bermain dalam lingkungan anak-anak, lingkungan orang dewasa yang suka ngomong jorok, yang berperilaku kasar. Ya mungkin katakanlah mereka orang-orang yang hidup semaunya. Ini hati-hati ya. Bukan mengurung anak kita dari lingkungan sosialnya, bukan, tetapi memang orang tua harus bisa menunjukkan mana lingkungan pergaulan yang baik. Karena rekaman pengalaman itu ya bisa positif, bisa negatif ya. Nah, dan ini semua dari ketiga ini kemudian nanti akan membentuk perilaku konkret, kebiasaan nyata sehari-hari. Nah, ini yang harus sungguh-sungguh disadari oleh para orang tua ya, oleh Anda semua. Nah, kalau begitu, prinsip apa yang selanjutnya harus kita pahami? Yaitu doronglah anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, seperti apa? Perilaku sopan, taat aturan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum atau sesudah makan, menolong sesama, mengampuni sesama, dan seterusnya. Ya. Nah ini kalau anak-anak itu sudah diajari, pokoknya orang yang tidak seiman dengan kamu itu musuh, harus dibenci. Dia menjadi seorang ekstremis. Hati-hati itu. Tapi kalau kita mengajarkan sesama kita yang tidak seiman juga saudara, dia berbela rasa. Dia menjadi orang yang toleran dengan yang lain ya, menghargai perbedaan. Nah ini dipahami prinsip yang kedua ini ya. Baik. Nah kita lanjutkan. Pentingnya orang tua memperhatikan perkembangan kompetensi, kemampuan khas dalam diri anak itu. Berperilaku sopan pada orang lain, latihan anak mengelola konflik yang dialami, latihan mengembangkan relasi pribadi yang positif. Ini adalah hal-hal yang sifatnya khas, khusus. Tidak semua orang bisa mengalami ya. Berperilaku sopan, ini harus dilihat bukan sebagai satu kebiasaan yang merendahkan diri kita, tapi justru dari keunggulan berperilaku sopan ini kan. Nah, lalu terus mengelola konflik yang dialami. Jadi ketika sedih, ditolak, ketika gagal, anak ini perlu juga diajari, perlu dilatih, gitu kan. Ketika mungkin temannya pernah mukul dia, gitu kan. Ini kan situasi konflik kan, gitu. Ketika dia tidak memiliki barang yang dimiliki oleh temannya, itu juga mendatangkan konflik dalam diri anak kita. Nah, bagaimana orang tua mengajari anak untuk mengolah situasi itu, situasi yang tidak bisa diterima, situasi yang kurang dalam dirinya. Nah, lalu latihan mengembangkan relasi pribadi yang positif, menjadi orang yang positif, berpikir positif, berperilaku positif, merasa positif, gitu kan. Nah, lagi-lagi orang tua harus serius memperhatikan keadaan dirinya ya, kualitas, sifat, dan karakternya ya. Karena nggak bisa ini diserahkan hanya pada anak-anak, anak diwajibkan harus begini-begitu, tapi orang tuanya rupanya tidak. Baik. Dan yang terakhir akhirnya adalah bagaimana guru agung kita, Tuhan Yesus, memberikan satu model, yaitu melalui pengalaman langsung berupa kasih, penerimaan, refleksi, keheningan, keteladanan. Jadi ini semua adalah tahap-tahap di mana ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid
tentang sebuah pola pengembangan hidup yang positif. Nah, kalau anak kita inginkan menjadi pribadi yang positif nantinya, maka tatap ini harus terjadi dan terutama proses diawali dari orang tua, supaya anak kita bisa melihat sebuah model yang setiap hari ditemukan dalam kehidupan mereka. Ya, demikian tadi bahan-bahan yang kita sajikan pada proses dampingan yang kedua ini untuk Anda semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Lalu sementara sebagai tugas, saya tidak menuliskan dalam bentuk slide, tapi saya akan memberikan petunjuk tugas itu begini. Tuliskan dalam selembar kertas, tuliskan kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang sudah Bapak Ibu contohkan untuk anak-anak kalian. Sekali lagi, tuliskan kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang sudah Bapak Ibu contohkan untuk anak-anak kalian atau untuk anak kalian. Ya, bisa kebiasaan-kebiasaan baik itu berhubungan dengan soal soal beriman, soal mungkin ya moral, soal sosial, gitu kan. Mungkin menyangkut tentang cara mengembangkan kemampuan berbicara atau cara berpikir anak-anak. Silahkan, sebanyak mungkin buatlah itu. Ya, sekali lagi, Romo akan katakan tugasnya adalah begini. Tunjukkan tugasnya, tuliskan dalam selembar kertas sebanyak mungkin contoh-contoh baik yang sudah kalian berikan kepada anak-anak. Atau hal-hal baik apa yang sudah kalian contohkan kepada anak-anak kalian. Ditulis sebanyak-banyaknya. Itu saja sebagai tugasnya. Sekali lagi, tugas kalau sudah selesai dibuat, lalu difoto, lalu dikirimkan kepada nomor 082176157082. Nah, itu saja. Tuhan memberkati Anda semua, para Bapak Ibu. Semoga rahmat Allah membahagiakan hidupnya. Sampai jumpa.